menyampaikan firman Tuhan. Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, terima kasih, Salam. Saya ucapkan kepada kita semua dan saya berharap jaringan tidak terganggu. Doa saya supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Saya berharap suara saya didengar dengan baik. Baik, Salam. Ibu Bapak sekalian atau kita yang hari ini hadir, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus yang telah beri saya kesempatan melayani. Yang kedua, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neti, sebagai pimpinan SMA Cita Hati Christian School, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa atau kami berterima kasih kepada PIC Student Devotion SMA Cita Hati Christian School. Dalam hal ini Ibu Febe dan Ibu Redwin adalah teman saya juga kuliah waktu di Sati di Malang dulu. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengajar, staf SMA Cita Hati Christian School, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, anak-anak saya yang saya cintai, para pelajar SMA dan juga SMP yang kalau Tuhan izinkan Jumat depan saya akan layani lagi, SMA Cita Hati Christian School, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja pada tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Apa itu belajar taat sampai seperti Tuhan Yesus? Yaitu taat sampai akhir dari kehidupan kita. Firman Allah saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kita bisa lihat sebentar Filipi pasal yang kedua. Bisa saja next pada slide selanjutnya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita perhatikan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, para pelajar yang saya cintai, para staf guru yang diberkati Tuhan, kita langsung saja pada inti. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Kita bisa lanjut pada slide selanjutnya. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, saya langsung pada intinya. Apa itu taat seperti Tuhan Yesus? Kalau kita lihat pada konteksnya adalah Yesus itu taat kepada Bapanya di sorga. Saya aplikasikan kepada hidup kita bahwa ketaatan yang dimaksud dengan taat itu adalah taat kepada Bapa di sorga. Bapa di dalam struktur kita, budaya kita adalah orang yang dihormati, orang yang kita segani, orang yang memimpin kita. Jadi begini, taat seperti Yesus adalah mentaati orang-orang yang atau mentaati Bapa di sorga. Itu taat seperti Yesus. Jadi Yesus dalam doa dia sebelum disalib adalah biarlah segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Bapa. Yesus tidak mengerjakan apa saja yang menjadi keinginannya, tapi menjadi keinginan Bapa. Demikian dengan ketaatan para murid, para anak-anakku yang diberkati Tuhan di SMA Cita Christian School ini, saya mau sampaikan bahwa ketaatan yang dimaksud ketaatan kepada Yesus adalah ketaatan pertama pada Tuhan. Tapi Bapa di sini saya gambarkan sebagai orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita tahu dapat memimpin hidup kita. Siapa mereka? Para pendeta, para guru, kepala sekolah, orang tua kita. Jadi kalau kita mau taat seperti Yesus, artinya ketaatan itu harus bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang yang kita hormati. Orang tua kita, orang-orang yang kita hormati, para guru kita. Jadi sebagai orang Kristen kita harus taat kepada mereka. Nah,
Bentuk ketaatan itu adalah ketaatan, kalau kita baca sampai habis, ketaatan kepada Tuhan itu simpelnya adalah ketaatan kepada Bapa, ketaatan kepada orang-orang yang kita hormati, yang kita cintai, orang-orang yang akan membimbing kita pada masa depan yang luar biasa, yang tadi saya sebut para hamba Tuhan, kepala sekolah, guru, orang tua, orang-orang di sekeliling kita yang punya potensi untuk membuat kita jadi orang luar biasa. Tetapi ketaatan kepada Yesus simpelnya adalah seperti Yesus, dia taat sampai mati. Berarti ketaatan seperti Yesus adalah ketaatan yang tidak hanya dibangun di 1 hari atau 2 hari tertentu, tapi ketaatan yang dibangun dari hari ini sampai kita mati, sampai akhir hidup kita. Nah, kita tahu bahwa orang Kristen itu kan ketaatannya itu kadang-kadang, ya anak-anakku yang diberkati itu anak-anak SMA, yang saya sedang sampaikan firman Tuhan, saudara-saudara dengar bahwa ketaatan Kristen itu kadang-kadang lucu, karena ketaatan kita itu hanya ditentukan oleh waktu tertentu. Misalnya, kalau kita hari Minggu kita taat, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita tidak taat. Minggu kita begitu menghormati Tuhan, kita taat, ibadahnya begitu hormat. Tapi ketika kita sekolah, kita tidak taat guru, kita tidak taat mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, saya langsung pada inti, bisa masuk pada poin pertama dari slide yang berikutnya adalah, dari ayat ini kita dapat belajar beberapa hal. Mungkin bisa pindahkan ke slide-nya. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal mengenai ketaatan. Yang pertama, saya mau bagi apa atau rahasia untuk bisa hidup taat. Ada orang mengatakan begini, mungkin para pelajar juga mengatakan yang sama. Saya ini sebenarnya pingin taat sama orang tua, saya pingin taat sama guru. Tapi kadang-kadang waktu saya mau taat, kok sulit ya. Saya pingin taat kalau kepada orang tua, kepada orang saya hormati, tapi kadang-kadang saya langgar. Nah, untuk bisa taat, tidak bisa lahir dari kita sebagai anak-anak muda, orang-orang Kristen. Tetapi ketaatan itu ada rahasianya. Bagaimana orang bisa taat? Mari kita lihat ayat yang kelima. Yang pertama, rahasia untuk bisa taat. Rahasia pertama, untuk orang bisa taat, bisa next ke slide selanjutnya. Yaitu rahasia untuk bisa taat yang pertama, memiliki pikiran Kristus. Apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Coba kita baca ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang dimaksudkan, atau kita bisa taat, kita bisa hidup taat, kalau kita memiliki pikiran Kristus. Begini, saya bikin sederhana dulu, apa itu taat itu. Kalau saudara setuju, teman-teman setuju, para guru setuju, ketaatan itu saya identik dengan disiplin. Orang yang disiplin adalah orang yang taat. Orang yang taat biasanya disiplin. Kalau kita pakai dua konsep ini, maka yang saya maksudkan begini. Orang yang bisa taat adalah orang yang memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu bagaimana? Sederhana. Dia berkata, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus itu, dia tidak pernah pikir tentang dirinya. Pikiran Kristus itu dia tidak pernah pikir dia siapa. Karena dia walaupun dia Tuhan, dia jadi hamba. Maksud saya begini, orang yang bisa taat, anak-anak kalau engkau mau hidup taat, pertama engkau harus punya pikiran Kristus. Saya kasih contoh. Mengapa orang tidak bisa taat? Karena orang berpikir begini. Contoh paling gampang, dunia mengatakan orang yang lemah atau orang yang mentaati kepada orang yang lain itu adalah orang yang lemah. Maksudnya begini, kalau kita ngalah dengan orang lain, kita diperintah oleh orang lain, itulah jiwa kita. Kita tidak mau orang memerintah kita. Kalau bisa kita yang memerintah orang. Tetapi bagi orang yang punya pikiran Kristus, dia sadar bahwa pikiran Kristus tidak. Kristus punya keinginan. Tapi dia lebih taat pada Bapa. Jadi rahasia untuk bisa taat adalah tadi saya bilang, memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus hanya satu, menyenangkan Bapa di sorga. Kalau Anda mau taat, ingat, ketaatan itu tidak boleh lahir dari dirimu. Tapi ada satu tujuan, adalah satu fokus mengapa Anda harus taat. Pertama, ketaatan itu tujuannya kepada Bapa di sorga. Kita taat, kita menyenangkan Tuhan. Kita taat, kita menyenangkan para guru. Kita taat, kita menyenangkan orang tua. Jadi kalau saudara tidak taat, pertama saudara tidak menyenangkan hati Tuhan. Kedua, saudara tidak punya pikiran Kristus. Yang ketiga, Anda sedang menyakiti hati orang tuamu.
Jadi kalau dia suruh bersihkan tempat tidur, bantu mama papa, lakukan. Kalau guru suruh mengerjakan PR, kerjakan. Itu orang yang punya pikiran Kristus. Yang kedua, rahasia daripada orang yang punya pikiran Kristus atau rahasia orang bisa taat adalah, di slide selanjutnya saya katakan rahasia untuk bisa taat adalah memiliki hati hamba, bukan hati bos. Jadi kalau saudara lihat di slide selanjutnya dikatakan rahasia untuk bisa taat adalah memiliki hati hamba, bukan tuan atau memiliki hati tuan atau bos. Maksudnya begini, kita baca ayat 6 dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi rahasia untuk bisa taat, yang kedua harus memiliki hati hamba. Zaman dahulu hanya ada dua kehidupan. Kalau dia bukan tuan, dia hamba. Kalau dia bukan tuan, dia budak. Dan tuan tidak mungkin dia bisa hidup taat karena dia mau taat kepada siapa. Tapi kalau hamba, dia masih punya orang di atas dia yang bernama tuan. Jadi bayangkan kalau hamba ini juga tuan, maka tidak ada orang yang dia perlu taati. Jadi Kristus sedang bilang bahwa kalau orang mau bisa taat, dia harus memiliki hati hamba. Hati yang merasa nothing, tidak ada apa-apanya. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki hati hamba. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, kalau engkau bisa taat kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada orang tuamu, kepada orang tua rohanimu, kepada pimpinanmu, kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada orang-orang yang kita hormati, kita hanya bisa melakukannya kalau kita menempatkan diri sebagai hati hamba. Begini maksud saya contoh, paling gampang. Jadi orang bisa taat anak-anak kalau kita mengosongkan diri, kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Maka kita bisa taat, siapapun dia. Contoh paling gampang adalah begini, untuk bisa memahami ayat ini. Begini, ibu bapak saudara dan khusus para pelajar yang saya cintai. Harus memiliki hati hamba. Contoh, saya di Kota Kupang ini biasanya kalau anak-anak orang susah, maaf. Kalau dia sekolah, dia pasti sedikit lebih taat. Karena dia pikir dia adalah orang susah, orang yang mungkin di masyarakat sekitar mereka tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap. Mereka biasanya lebih gampang taat ketika guru marah atau guru menyuruh mereka lebih gampang taat. Tapi maaf, baik di kehidupan gereja maupun kehidupan sekolah dan kehidupan pada umumnya, maaf, saya tidak sedang meremehkan siapapun. Biasanya kalau itu anak pejabat, anak orang-orang kaya yang luar biasa. Biasanya maaf, tidak semua ya. Mereka lebih agak susah untuk mentaati. Karena mereka di rumah sudah dengan kehidupan mereka, apalagi dengan kehidupan materi yang cukup. Biasanya mereka merasa bahwa kami ini di rumah punya pembantu. Jadi kami biasa menyuruh, memerintah untuk orang lain melakukan bagi kami. Dan bukan kami melakukan untuk orang lain. Jadi anak-anakku yang diberkati Tuhan, kalau Anda mau taat, Anda harus lepaskan siapa Anda. Kalau Anda datang ke sekolah, Anda tidak boleh bawa nama, saya kan anak gubernur, saya kan anak wali kota. Jadi guru tidak boleh macam-macam kepada saya. Kalau kita sudah bawa seperti itu, maka kita tidak bisa taat sama guru. Kita akan melawan guru, makanya tidak heran, apalagi maaf ya, kalau zaman dulu saya tidak dimarahi orang tua, bahkan kami orang NTT ini kan keras-keras, dipukul sama papa mama dengan kayu keras, kami diam, karena kami anggap itu baik. Tapi anak-anak sekarang tidak bisa, dibentak, dimarah, apalagi dipukul, apalagi guru. Dulu zaman dulu kami dicubit, dipukul sampai tanda-tanda gitu. Saya tidak menyuruh untuk melakukan hal itu, tapi maksud saya bahwa pada zaman itu kami yang memilih hanya satu, taat. Rasa takut dan rasa hormat membuat kami taat. Kenapa? Karena kami menyadari kami hanya murid. Kami bukan siapa-siapa. Jadi orang yang bisa taat adalah orang yang bisa melepaskan dirinya. Melepaskan egonya. Saya anak pejabat. Saya di rumah disayang. Saya tidak pernah disuruh macam-macam. Jadi kalau di sekolah juga demikian. Nah, kalau kita memiliki ini, kita tidak bisa taat. Jadi kalau orang mau taat seperti Kristus, pertama punya pikiran Kristus, yaitu menyenangkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang bisa taat adalah orang
yang memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan, yaitu memiliki hati hamba. Hanya hamba yang bisa taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa taat pada hamba. Jadi kalau anak-anak datang, ingat, Anda adalah murid. Yang mana di atas Anda ada orang-orang yang membimbing Anda. Para guru, kepala sekolah, para rohaniawan, orang-orang yang mengurus kita. Hormati dan taati mereka. Karena mereka punya rencana untuk kalian. Yang kedua, saya masuk pada poin kedua. Bentuk ketaatan yang sesuai atau sama seperti Kristus itu ketaatan yang model bagaimana sih? Kan kita harus tahu model ketaatan seperti Yesus itu model apa. Masuk pada poin yang kedua. Tadi poin pertama adalah yang saya katakan tadi, yaitu rahasia untuk kita bisa hidup taat. Yang kedua, yang kedua itu bentuk ketaatan atau model ketaatan. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bentuk ketaatan yang sesuai firman Tuhan. Ketaatan yang model bagaimana? Yaitu yang berikut adalah bentuk ketaatan itu adalah ketaatan yang penuh atau ketaatan yang disebut ketaatan yang totalitas. Jadi bentuk ketaatan, model ketaatan yang seperti Yesus itu modelnya bagaimana? Sederhananya adalah model taat yang total. Totalitas penuh, bukan setengah-setengah. Ayat 8 mengatakan, coba ke slide ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, saudara-saudara, adik-adikku, anak-anakku yang diberkati Tuhan, bentuk ketaatan adalah ketaatan penuh, total. Bukan setengah-setengah. Penuh, 100%. Bentuk total ketaatan pada Yesus, bentuk ketaatan model Yesus adalah ketaatan penuh, bukan setengah. Dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi begini, banyak kali orang mau taat, saya masih ingat waktu saya masih kecil, bahkan anak-anak saya masih kecil, ketaatan kita ini kan suka dipengaruhi oleh sesuatu dari luar kita. Kalau kita lihat ketaatan Yesus, itu ketaatan penuh, ditandai dengan satu, dia mati, taat sampai mati. Mati pun di mana? Di kayu salib. Yang kedua, dia taat sampai mati, artinya sampai akhir hidupnya. Jadi ketaatan total atau ketaatan penuh yang saya maksud begini. Ketaatan yang tanpa syarat, itu adalah ketaatan yang total. Maksudnya begini, dulu waktu kita masih kecil, atau mungkin saudara-saudara sekarang, biasanya kalau papa suruh, biasanya harus ada iming-iming dulu. Biasanya, sekarang saya lihat pola-pola guru ngajar gitu. Kalau kamu juara, sekolah akan memberi kalian penghargaan. Ada satu motivasi untuk kita bisa mendapatkan juara. Jadi orang taat karena ada hadiah. Orang tua aja gitu. Nah, kalau kamu pergi belanja, pulang, uang sisanya untuk kamu. Jadi ini ketaatan bagus, tetapi ketaatan yang dimotivasi oleh sesuatu yang dari luar. Tapi ketaatan Kristus adalah ketaatan yang dari dalam. Sampai pun dia mati, padahal dia mati ini bukan untuk dirinya ya. Dia mati juga untuk kesalahan dia, anak-anak ya. Yesus mati untuk kesalahan orang lain. Dia pilih taat walaupun dia harus sampai mati. Dan mati pun untuk kesalahan orang lain. Ini ketaatan yang luar biasa. Maksud saya begini. Adik-adik, puji Tuhan kalau mama bilang belajar ya. Kalau kamu belajar kamu dapat mobil. Kalau kamu belajar kamu dapat sepeda motor. Kalau kamu belajar nanti kita liburan kemana. Itu penting. Tapi harusnya adik-adik taat karena kita mencintai Tuhan Yesus. Dan ketaatan kita itu bukan tadi saya bilang ketaatan itu harus ketaatan penuh. Bukan 1-2 hari. Misalnya begini. Kadang-kadang ketika kita di sekolah. Guru suruh atau guru perintahkan ini kerjakan tugas. Karena mungkin di depan ada guru, kita kerjakan. Tapi ketika sampai di rumah, kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena guru tidak melihat. Orang yang taat tidak peduli. Dia di sekolah, dia di rumah, dia di mana, dia di jalan. Dia akan tetap taat. Tidak peduli dia dapat hadiah, dia dapat berkat, dia dapat janji atau tidak, dia akan taat. Jadi taat seperti Kristus, bentuk model taat adalah taat penuh, taat total. Jadi bukan hanya hari Minggu kita taat dengar pendeta. Tapi waktu di rumah, Anda harus taat dengan orang tua. Waktu di sekolah, Anda harus taat dengan para guru.
Waktu Anda di jalanan, Anda harus taat dengan lalu lintas. Itu yang disebut ketaatan total. Karena begini, kalau kita tidak ketaatan total, maka maaf, anak-anak kita akan jadi orang yang disebut sebagai orang munafik. Nanti di gereja kudus suci, tapi nanti Senin sampai Selasa orang tua tidak pantau, guru tidak pantau, kita bermain, kita nakal dan sebagainya. Jadi anak-anakku, ketaatan seperti Yesus adalah ketaatan yang penuh, ketaatan sampai mati. Artinya begini, saya memilih untuk saya taat pada orang tua, saya memilih untuk taat pada guru, saya akan memilih taat pada pemerintah, saya akan memilih taat pada orang-orang rohaniawan, saya akan taat pada orang-orang yang saya cintai. Bukan hanya hari ini. Kalau saya senang, besok saya tidak akan taat karena saya tidak senang apa yang diperintahkan. Tidak, ketaatan itu tidak mengenal waktu. Yesus mati di kayu salib, itu bicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia memilih taat. Mau senang atau tidak, mau dikasih hadiah atau tidak, mau dekat ujian atau tidak, Anda harus taat untuk belajar, sungguh-sungguh taat kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga, cepat karena kita akan selesai. Yang ketiga, berkat apa atau tujuan daripada ketaatan? Mengapa para guru, saya tidak tahu, guru tidak omong saya, Ibu Redwin tidak menyampaikan saya tujuan daripada ketaatan, hanya menyampaikan tema. Tapi saya yakin bahwa Anda akan tanya, buat apa tema ini diangkat oleh sekolah? Tujuan daripada ketaatan, mengapa Anda harus taat adalah Anda harus tahu tujuannya. Sebab kalau Anda tidak tahu tujuan, Anda akan sulit untuk bisa mau taat. Jadi poin yang ketiga adalah tujuan dari ketaatan. Tujuan dari ketaatan adalah yang pertama. Langsung pada slide-nya. Apa untungnya taat? Yang pertama, mereka yang taat. Jadi begini, kalau kamu taat seperti Yesus, bukan hanya kamu menyenangkan Bapa di sorga, tapi ada tujuan-tujuan, bukan hanya tujuan surgawi, tapi ada tujuan yang akan memberkati hidupmu. Jadi yang pertama, mereka yang taat, hidupnya akan dipermuliakan. Atau hidupnya akan diberkati. Hidupnya akan jadi berkat. Hidupnya akan dipromosi oleh Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kamu taat sekolah, kamu taat belajar, kalau kamu taat guru, kalau kamu taat orang tua, kamu taat hamba Tuhan, dengar. Hidupmu akan dipermuliakan. Hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan dipromosikan oleh Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-9 di slide selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Garis bawah kata Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi dua kata. Yesus sebagai anak Allah, walaupun dia Allah, dia taat. Dan ketika dia taat, Bapa di sorga memberi dia, kalau saya sebut, dua berkat. Yaitu, satu, Allah sangat meninggikan dia. Lalu dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Jadi adik-adik begini dia penterjemahan. Kalau engkau taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama sekolah, maka Tuhan akan meninggikanmu. Tuhan akan mempermuliakanmu. Engkau yang mungkin hidupnya biasa-biasa hari ini, Tuhan akan menjadikan engkau luar biasa. Engkau yang hari ini mungkin lahir dari keluarga biasa-biasa, Tuhan bisa mengangkat hidupmu dengan luar biasa. Saya kasih contoh Yusuf. Yusuf adalah anak yang hanya mengantar catering atau antar makan ya ke saudara-saudaranya. Tapi singkat cerita, dalam proses Tuhan, dia taat. Dia hidup sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia menjadi seorang petinggi di Mesir. Daud juga begitu. Kakak-kakaknya menjadi pasukan tentara-tentara elitnya orang Israel. Daud hanya gembala domba yang berbau domba di kampung. Tapi karena dia hidup taat sama Tuhan, Tuhan mengangkat dia tinggi-tinggi. Dia menjadi seorang raja. Saya tahu adik-adik punya cita-cita. Saya tahu adik-adik punya mimpi untuk menjadi orang luar biasa. Untuk kalau bisa satu waktu saya jadi dokter, saya jadi gubernur, saya jadi orang-orang penting di negeri ini. Rahasianya satu, taat. Taat pada Tuhan, taat pada guru. Kalau guru suruh kerjakan tugas, kerjakan semua tugas. Kalau guru suruh belajar, belajar sungguh-sungguh. Kalau orang tua mau bilang, ayo nak sungguh-sungguh, karena papa cari uang susah. Anda harus dengar. Karena orang yang taat, orang itu akan ditinggikan. Alias bahasa saya tadi,
orang itu akan dipromosikan oleh Tuhan. Lalu ayat di situ dikatakan, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya begini, ada banyak nama, kalau boleh saya bilang. Tapi nanti nama ini, yaitu nama Yesus, akan ada di atas nama yang lain. Saya diberkati dengan sebuah pujian yang mengatakan, kita harus jadi tuan atas saudara-saudara kita. Saya yakin dia ambil dari cerita mengenai Yusuf. Satu waktu Yusuf bermimpi bahwa berkas papa, mama, adik-adik, kakaknya, atau saudara-saudaranya itu tunduk kepadanya, menghormati dia. Dan benar, pada akhirnya dia jadi orang luar biasa di Mesir. Dia punya nama, lahir dari keluarga yang sama. Tapi Tuhan membuat namanya sedikit lebih tinggi, sedikit lebih berbeda daripada nama-nama saudara-saudara yang lain. Kita boleh sekolah di tempat yang sama, murid yang sama, di SMA yang sama, guru yang sama yang ngajar kita, orang tua yang membesarkan dan mendidik kita yang sama. Tapi kita bisa menjadi orang yang berbeda dari sekolah yang sama. Begini, saya sering bilang, kalau jadi jemaat yang dipromosikan Tuhan berbeda dengan jemaat yang lain. Kalau kamu anak, mungkin kamu bersaudara 4, 3, atau 2. Kamu harus jadi orang yang berbeda, yang diberkati Tuhan. Mungkin hari ini engkau tidak dipuji oleh orang tua, tapi karena engkau taat dengan Tuhan, taat dengan orang tua, taat dengan para guru, yakinlah satu waktu engkau harus berkata, Papa boleh puji dia, tapi satu waktu Tuhan akan mengangkat saya jadi anak yang luar biasa. Jadi maksud saya begini, engkau boleh ada dengan teman-temanmu. Kalau engkau memilih untuk tidak taat seperti teman-teman yang lain, jangan marah kalau hidupmu juga standarnya sama. Tuhan buat seperti orang lain. Kalau hidup temanmu biasa, kamu juga akan jadi luar biasa. Tapi ketika engkau memilih taat, Tuhan bilang, engkau dikaruniakan nama di atas segala nama. Artinya begini, kalau temanmu biasa, engkau akan jadi luar biasa. Kalau temanmu adalah orang yang hari ini menjadi orang yang sama, Anda sudah menjadi orang yang diangkat, ditinggikan Tuhan. Kalau hari ini mungkin orang yang sekolah sama-sama, karena saya punya teman-teman yang pintar luar biasa. Tapi karena mereka tidak taat, sekarang maaf, mereka nganggur, mereka gembel. Tapi saya bersyukur, Tuhan panggil saya untuk mentaatinya. Dan hari ini saya bisa memberkati Anda di Surabaya. Tuhan luar biasa. Jadi adik-adik, kalau engkau mau, engkau diangkat lebih tinggi dari temanmu, dari saudaramu, dari tetanggamu, dari orang-orang yang kamu kenal, apalagi orang-orang yang menghinamu hari-hari ini. Taatlah pada Tuhan, taatlah pada orang-orang yang mendidikmu. Saya percaya engkau akan jadi orang yang berbeda, orang yang berkualitas, orang yang luar biasa. Saya berdoa, setelah saya sampaikan firman Tuhan ini, saya akan tunggu adik-adik. 10 tahun, 20 tahun mendatang, saya akan mendengar bahwa Anda berkata, Pak Pendeta Jerry Adu, sejak Bapak khotbah, saya sudah komitmen, saya harus jadi anak yang luar biasa. Yang menyenangkan papa mama, menyenangkan guru, dan menyenangkan Tuhan. Dan saya meyakini, satu kali kelak, namaku akan diberkati. Aku akan menjadi anak yang berbeda, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, atau yang poin yang kedua, apa untungnya taat? Selanjutnya slide-nya. Yang kedua, taat itu tujuannya supaya Anda jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita taat, kita bukan hanya menyenangkan Tuhan, kita bukan hanya dapat berkat, kita bukan hanya diangkat, dipromosikan Tuhan dan diberkati, tapi kita jadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi tujuannya adalah bukan hanya untuk kita ketaatan itu, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi orang di sekeliling kita akan diberkati. Jadi begini contohnya. Kalau kamu taat, papa mamamu diberkati. Jadi papa mamamu yang mungkin sakit-sakitan, ya susah hidupnya, cari uang susah. Waktu lihat kamu taat, dia akan berkata gini, biar saya susah, saya akan cari uang untuk anak saya. Dia harus jadi anak luar biasa, karena anak ini taatnya luar biasa. Anda menyenangkan hati orang tua, Anda sudah jadi berkat. Para guru pun demikian. Kalau engkau taat dengan dia, engkau tidak nakal, engkau tidak melawan, maka guru juga akan berpikir begini, wah ini anak nih bagus nih. Maka dia akan memberi perhatian bagimu, dia akan mengajarmu, dia akan fokus mengajar engkau untuk jadi orang luar biasa. Dan yang ketiga, ingat, Anda adalah orang-orang yang sekolah di sekolah Kristen. Jadi di luar sana, di luar gereja, di luar sekolah ada banyak anak-anak yang belum percaya Yesus. Bagaimana mereka mau percaya Yesus?
Kalau anak-anak orang Kristen saja hidup sembrono, hidup tidak taat, hidup memberontak, kita jadi kesaksian. Dan yang ketiga, untuk apa kita taat? Yang terakhir adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi ingat, kalau engkau taat, engkau bukan hanya menangkan papa, mama, para pendetamu, membanggakan negaramu, tapi yang paling penting, engkau membanggakan Tuhan yang akan mengangkat masa mudamu. Kiranya berkat firman Tuhan ini dapat memberkati anak-anakku. Pesan saya terakhir, kalau anak-anak, adik-adikku, para pelajar SMA mau diangkat Tuhan, satu, taat pada Tuhan, taat pada orang-orang yang membimbingmu, maka engkau akan mendapatkan sebuah predikat. Engkau akan ditinggikan oleh Tuhan, dipromosikan dan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian dan mari kita berdoa.